guys, ketemu lagi sama gue Michelle Novelli. Dan hari ini sayang sekali ini adalah review terakhir kita. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih bertahan sampai saat ini. Nah, untuk teman-teman hari ini karena ini review terakhir, kita kedatangan tamu istimewa nih di sini. Halo Kak. Boleh kenalan siapa namanya? Halo, nama gue Vandri, di Agate, salah satu desainer, tapi kadang-kadang jadi creative director. Job desk-nya sih ngebantuin desainer yang lain lagi gitu. Jadi kayak apa ya, pindah-pindah. Kadang-kadang creative director ya. Oke. Jadi Kak Vandri udah siap? Hari ini kita akan nge-review tugas tentang Crash dari anak-anak peserta Dilo. Nah, kita langsung lihat aja ya tugas pertamanya. Boleh. Tugas pertama ini ada dari game Azur Lane. Ya. Mungkin sebelum kita nge-review, kita cari tahu dulu apa itu Crash ya, kayak sebenarnya kenapa sih kita pakai Crash, kenapa ada Crash gitu kan. Jadi Crash itu di Agate adalah framework kita pakai buat nganalisa game, basically game as a service sih, game as a service yang sukses gitu. Kenapa dia sukses gitu? Pasti ada sebabnya kan, dan pasti ada formulanya gitu loh. Nah, jadi formulanya itu kita cobain buat kita dekonstruk deh gitu kan. Kita kasih analisa kita melalui framework ini. Nah, kenapa namanya Crash? Karena dia ada 5 aspek. Jadi ada core loop-nya, retention-nya, engagement, terus sosial sama store gitu kan. Oh, jadi rupanya Crash itu singkatan ya, Kak? Oke. Dan kita emang kita coba satu-satu gitu kan. Jadi bisa dilihat lah Crash itu gimana, ada di course-nya kan. Nah, mungkin buat yang dari sini dulu, sebenarnya ini tadi udah coba skimming, bagus-bagus kok, banyak yang udah lengkap gitu loh. Jadi ketahuan mereka senang mainin gamenya gitu. Jadi sampai ininya gini gitu. Mereka bisa tahu sampai detailnya ya. Cuman kalau misalnya kita lihat kebanyakan misalnya ini dia Azur Lane ya. Oke. Jadi kita bisa lihat core loop-nya kayak gini. Jadi kayak kebanyakan itu memang bisa maparin gitu, maparin secara detail game-gamenya yang mereka mainin itu kayak gimana gitu kan. Cuman sebenarnya yang kita cari di Crash itu bukan cuman maparin doang, tapi analisa. Kita harus tahu kenapanya gitu misalnya. Jadi kayak misalnya core loop-nya kayak gini, crafting dan upgrade bisa battle sama unlock new feature gitu kan. Ini tuh core loop-nya udah dapat gitu kan. Tapi kenapa core loop-nya kayak gitu? Nah, itu tuh banyak yang belum ituin sayangnya. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat mungkin ada yang salah satu contohnya yang ini ya, yang Clash of Clans nih. Nah, misalnya di Clash of Clans kalau kita lihat di core loop yang ini, dia kan ada 2 tuh core loopnya. Dimana yang satu kalau misalnya kita lihat di contohnya tuh, core loopnya tuh ada 2, ada core loop yang pendek, ada core loop yang panjang gitu kan. Core loop yang pendek itu dimana kita cuma masuk, ngumpulin resource, terus kita bangun pasukan, udah selesai main. Core loop yang panjangnya setelah kita melakukan itu kita battle, iya kan? Kenapa mereka mau melakukan itu? Pasti ada why-nya dong. Kenapa mereka repot-repot bikin core loop yang ada 2 gitu? Kenapa nggak habis resource pasti battle? Ya udah baru selesai main gitu. Nah, itu ceritanya. Jadi mereka mau setiap player yang main Clash of Clans itu tuh setiap hari sessionnya itu di sini harusnya udah pada belajar ya session itu apa ya? Udah kan? Nah, sessionnya itu lebih dari 1 kali sehari. Jadi misalnya 4 kali main Clash of Clans sehari, tapi mereka mau orang main Clash of Clans yang panjang yang lebih dari setengah jam itu cuma 1 session doang, satu kali doang. Sisa 3-nya itu pendek. Jadi misalnya lagi pulang kerja atau misalnya lagi di bus atau gimana gitu kan. Nah, itu tuh bisa buka Clash of Clans, terus ada core loop yang kecil dilakukan. Nanti sebelum tidur core loop yang besar sekali dilakukannya gitu. Oh gitu. Nah, itu kan nggak cuma memaparin doang ya. Jadi ada why-nya kenapa ada core loop-nya kayak gitu gitu loh misalnya. Jadi nah, itu tuh mungkin emang masih belum kebayang, namanya juga pertama kali bikin Crash ya. Cuma nanti harusnya idealnya adalah si Crash itu sampai tahu kenapanya gitu loh. Kurang lebih gitu. Itu misalnya soal core loop gitu misalnya. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini juga core loop yang digunakan yang Clash of Clans. Nah, ada upgrade, ada battle, multi loop udah selesai. Tapi ya udah. Dia nggak jelasin. Dia nggak jelasin kenapa sih dia butuh 2 core loop. Gimana kalau seandainya single core loop yang dipakai? Benar. Dimana kalau misalnya Clash of Clans cuma punya yang panjang, atau misalnya yang kecilnya itu beneran nggak usah ada, pasti harus battle tiap itu. Apakah lebih baik? Apakah enggak gitu? Bisa jadi lebih jelek gitu, karena player harus maininnya tuh kayak panjang gitu baru selesai satu sessionnya gitu kan.
Oh iya, jadi akhirnya nggak bisa dimainin di waktu senggang lagi Benar, gitu ketika dia lagi nunggu sesuatu atau misalnya kita lagi nunggu makanan kayak Benar, gitu. Ya gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu gimana, kenapa sampai why-nya gitu loh. Nah, yang kedua juga sama session length-nya. Session length-nya kayak gimana? Apakah session length ini jadi kayak waktu bermain pada game mengikuti kebutuhan pengguna, tapi penggunanya itu kebutuhannya apa? Itu harusnya ada juga gitu misalnya. Jadi kayak pengguna dapat berupa seorang gamer casual maupun midcore. Bedanya apa sih? Nah, kalau misalnya casual mungkin mainnya session time-nya lebih dikit sehari gitu. Yang midcore mungkin lebih banyak dalam sekali, mungkin aja mereka yang session yang panjangnya yang sampai battle itu bisa 2 kali sehari gitu, misalnya insert 1 kali sehari gitu kan, karena dia lebih hardcore lah gitu kayak gitu. Jadi kayak waktu session lainnya juga harusnya dijelasin kayak karena why-nya kenapa gitu, kenapa dia ngejar yang 5 menit cuma 5 menit session lainnya satu session, karena mungkin ngejarnya casual aja gitu, atau misalnya kenapa harus panjang karena ini lebih ngejar player yang lebih hardcore yang emang suka main itu dulunya game konsol gitu kan. Jadi kalau misalnya session lainnya terlalu kecil, mereka kurang suka, justru bosan. Nah, kayak ini kok udah selesai nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Nah itu kan ada why-nya gitu, kenapa session lainnya kayak gitu. Nah itu tuh juga sayangnya masih banyak yang belum sampai sana. Walaupun udah ngerti banget, kayak gue cukup yakin sebenarnya mereka ngerti gitu. Kenapa kayak gitunya, cuman belum ditulis aja gitu kan. Nah, harusnya kalau misalnya crash itu ditulis gitu. Kayak jadi gitu untuk kalian ikut course game designer selalu ingat tulis kenapanya. Benar, karena soalnya buat seorang desainer kenapa itu adalah kayak kata wajib gitu. Semua itu di desain pasti ada kenapanya gitu. Gitu. Nah, sama juga dengan yang meta game misalnya. Meta pada game tergantung pada permainan pro player, kompetisi dan gaya bermain pemain. Nah, ini tuh kenapa? Gimana apa bedanya pemain yang pro sama pemain yang casual yang nggak pro gitu? Bedanya apa sih? Terus meta gamenya yang dikejar di sini sebenarnya yang di aspek di meta game itu lebih kayak meta game sebenarnya valid nggak sih, kayak apakah meta game ini selalu ngedrive player buat dive ke gamenya lebih jauh gitu, kayak bikin penasaran nggak sih metanya dan segala macam, itu tuh kayak gitu. Jadi yang dikejar tuh kayak gitu, kenapa bikin penasaran gitu tuh harusnya ada itunya tuh diulik lebih dalam, diulik lebih dalam kayak gitu. Nah kalau kayak gininya sih gue rasa semuanya udah pada ngerti lah, kayak oh ini tuh ada ini ya, oke, bagus, makanya kasih skor 5. Dia pasti ada alasannya tuh kenapa dia ngasih skor 5. Mungkin emang suka banget atau gimana gitu kan. Cuman belum ditulis aja gitu. Nah misalnya retention nih, sama kayak tadi. Kalau retention bedanya apa sih sama core loop? Nah sama engagement juga, kita ada core loop, retention, engagement kan. Kalau core loop itu kayak struktur gamenya gimana sih, udah bener atau belum gitu, apakah malah di core loopnya, kalau core loopnya salah bisa jadi gamenya break gitu. Kalau udah sampai jadi kayak abis A, pengennya kan abis A player ngerjain A karena pengen ngerjain B, player ngerjain B karena pengen ngerjain C, player ngerjain C karena ngerjain A, pengen ngerjain A gitu kan. Tapi kalau misalnya core loopnya salah, bisa jadi kayak A habis itu ngerjain B, habis C, habis itu nggak tahu mau ngapain lagi. Nah itu berarti core loopnya ada yang salah gitu loh. Berarti nggak ngeloop gitu kan. Nah retention lebih ke gimana caranya playernya itu bisa balik lagi terus ke gamenya gitu loh. Jadi bukan masalah dia seneng atau enggak sama gamenya, kayak gamenya itu storynya bagus banget, bukan kayak gitunya, tapi lebih kayak kenapa gua pengen banget masuk lagi ke gamenya di besok hari dan besok harinya dan besok harinya gitu. Jadi kayak kadang-kadang kita sering kayak gini sih, nggak kayak kita sering ngerasa kayak ini kayaknya gamenya boring, tapi gua kenapa main terus ya tiap hari ya gitu. Karena kita nggak tahu kenapa kan. Itu berarti ciri-ciri game yang sebenarnya engagementnya kecil, mungkin skor engagementnya kecil tapi retention dia bagus banget gitu loh. Jadi belum tentu sebenarnya game yang engagementnya kecil itu orang sekali main bosen udah gitu ya. Bisa jadi dia tetap mau main lagi. Dan orang nggak tahu kenapa. Dan kita juga sebagai desainer kita nggak tau kenapa, makanya kita mau cari tahu gitu kan. Kenapa sih ini game kayaknya kayaknya boring, tapi kenapa gue main terus ya gitu. Ya kan? Jadi makanya itu Crash ini dibikin retention sama engagementnya dipisah. Jadi kita benar-benar tahu ini tuh sebenarnya retentionnya yang kuat, ini tuh engagementnya yang kuat gitu. Gitu. Jadi pas retention, misalnya progress management. Nah ini tuh lebih kayak segimana player ngerasa dia waktu main tuh progress, dia waktu main tuh melakukan achieve sesuatu yang wah gitu loh setiap kali dia main satu session. Nah kalau misalnya game yang progress manajemennya jelek, setelah kita itu biasanya kayak kita tahu itu jelek karena begitu kita main, kayaknya waktu kita main sama nggak main kayaknya
ya Sama udah aja. gitu kayak gue cuman gini doang, kayaknya nggak ada peningkatan gitu loh. Mungkin lebih ke bikin orang jadi ngerasa boring ya, ngerasa Bener, nggak mau karena kayak nge-achieve sesuatu. merasa tidak gitu. achieve sesuatu, ya benar. Jadi kayak kadang-kadang itu, nah makanya kita bisa dengan adanya crash itu kita bisa lihat ke game kita sendiri kan. Wah, kayaknya hari ini gue main cuman sehari, kayak nggak ada progres apa-apa yang gue bisa ceritakan ke temen gitu misalnya. Iya. Nah itu bisa kita evaluasi dengan framework ini, dan akhirnya kita bisa, oh iya ternyata kita itu nih, wah harus kita desain nih tiap hari mereka dapat apa kalau mereka main gitu, gitu kan. Oh, oke. Kayak gitu. Nah beda sama sub goals apa? Nah sub goals ini, kalau ini kan progress management tuh gimana pacing dari gamenya itu sendiri kan? Apakah terlalu lambat? Apakah terlalu cepat? Kalau terlalu cepat juga kurang bagus, soalnya ntar kayak terlalu banyak, terlalu overwhelming bagi playernya. Tiap hari kebuka, tiap hari kayak bayangin game yang main hari ini kebuka 5 fitur baru, main besok kebuka 5 fitur baru lagi. Yang 5 ini aja kita belum nyoba semua gitu. Iya. Biasanya kayak gitu. Nah, Akhirnya jadi bingung mau mainin yang mana dulu. benar. Jadi kayak progress management ini dari gamenya, tapi yang si sub goals ini dari playernya sendiri. Oh. Jadi kayak apakah game ini punya sesuatu yang playernya bisa bikin goal sendiri, jadi punya goal sendiri gitu loh. Kayak misalnya kalau kita main Pokemon misalnya, hari ini mau nangkep segini Pokemon, pokoknya mau nangkap semua Pokemon yang ada di area sini. Itu kan player sub goal sendiri, dan player kayak gamenya ngefasilitasi buat itu gitu. Fasilitasinya bisa kayak dari areanya yang benar-benar well defined, kayak area ini cuma ada ini, dan itu player ngerasa kayak wah ini tuh bisa gua selesaiin hari ini areanya misalnya gitu. Berarti sub goals ini bisa beda-beda ya tiap pemain. Benar. Yang kita ituin adalah yang kita evaluasi adalah apakah gamenya memfasilitasi pemain buat bikin sub goal sendiri. Oh gitu. Nah misalnya kalau misalnya ada daily, weekly, jadi kayaknya kan kayak ada pemain yang kayak wah ini daily questnya harus selesai semua tiap hari gitu. Ada pemain yang kayak ya udahlah yang penting-penting aja, weekly juga nggak perlu semua gitu kan. Tapi kan dia memfasilitasi pemain kayak ini ada set daily loh kalau lu mau gitu loh. Iya. Ternyata seperti itu, gengs. Begitu. Jadi kayak sub goals itu lebih kayak, nah waktu kita nge-analisa sub goals, ini kan kayak terdapat achievement yang bila menyelesaikan player mendapat hadiah berupa gems dan XP player profile. Tapi ini juga belum sampai kenapa achievement ini menarik buat player. Gimana cara game ini bikin achievement yang benar-benar pengen di-achieve sama si playernya. Itu kan harusnya dijelaskan di sini gitu loh. Kenapa daily di game ini tuh bagus banget. Misalnya kayak daily-nya yang ini tuh berasa pas karena ngerjainnya tuh pas kayak 5 menit dari 15 menit main. Itu daily-nya itu bisa diselesaikan, dan itu possible buat player selesaiin kan. Jadinya player bisa bikin sub goals. Oh ya, gue punya 15 menit buat main. Ya udah gue selesaiin daily doang. Atau kalau misalnya gue setengah jam buat main, gue mau selesaiin semua daily dan semua raid misalnya, raid push-nya misalnya segala macam. Kayak gitu sub goals. Terus yang grinding ini sebenarnya mirip-mirip juga sama yang si ini yang mana tadi? Nah, progress management. Grinding ini kayak sebenarnya grinding itu hal yang baik tapi hal yang buruk juga gitu sebenarnya. Kayak buruknya adalah kalau misalnya grindingnya nggak rewarding, lama-lama player bosen gitu kan. Tapi kalau gamenya nggak punya grinding, ya cepet banget selesai gamenya jadinya gitu. Jadi kayak yang bagus adalah, jadi kayak ini tuh buat bukan ngefasilitaskan sih, buat ngukur si game ini grindingnya pacingnya bener atau enggak gitu loh. Jadi kayak kalau progression management ini kan lebih kayak misalnya fitur-fiturnya kecepatan atau kelambatan, dan ada fitur baru apa gitu kan. Kalau grinding ini lebih kayak setiap hari player itu kan pasti ada aktivitas yang sama. Nah dia nge-manage aktivitas yang sama si playernya itu gimana? Apakah terlalu overwhelming buat playernya? Apakah grindingnya terlalu singkat sehingga bahkan gamenya sendiri nggak bisa ngejar, jadi playernya udah pada selesai semua, terus playernya nunggu nggak ada konten baru nih gitu. Nah itu tuh bisa kita lihat di sini. Jadi kayak grinding tuh kayak gitu. Berarti sebenarnya nggak selalu grinding yang panjang atau grinding yang banyak itu jelek ya? Benar. Jadi kayak misalnya terdapat level hero sebagai barbarian ranking bla 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 di sini, kayak di mana naiknya level hero semakin besar stats yang dimiliki hero. Ini kan definisi grindingnya kan. Tapi apakah grindingnya bagus atau enggak di game ini, itu harusnya dianalisa lagi. Kayak misalnya setiap seminggu playernya itu bisa dapat kayak harus melakukan ini gitu. Dan ini tuh sangat oke karena emang ini fun buat dilakukan tapi nggak terlalu overwhelming. Jadi atau kayak game ini menarik, misalnya grindingnya itu Senin sampai Kamis waktu weekday misalnya. Mereka
grindingnya dibikin agak light karena mereka tahu orang kerja di situ. Mungkin waktu weekend mereka mau aktivitasnya lebih banyak gitu. Gara-gara orang kan weekend, mereka mau spend lebih banyak waktu di gamenya, dikasih fasilitas itu sama game misalnya kayak gitu. I see. Jadi grinding itu lebih ke sana gitu. Oke. Nah kayak gitu. Jadi yang ini engagement nih. Engagement mau coba kita lihat yang lain nggak? Boleh. Misalnya. Yang ini kita balik ke yang Azur Lane. Boleh. Nah story pada game ini mengikuti alur pada chapter. Setiap chapter memiliki lanjutan cerita dari chapter sebelumnya. Oke. Emang umumnya game kayak gitu kan. Tapi apa yang bikin cerita di Azur Lane menarik misalnya kayak kan story itu nggak cuma story. Jadi yang namanya story itu nggak cuma dialog. Ya kan? Kenapa Azur Lane menarik? Karena Azur Lane itu lu main Azur Lane nggak? Kebetulan enggak, tapi tahu sih. Tahu kan? Ya Azur Lane itu kayak Kankole lah dikit. Kenapa Azur Lane menarik? Mungkin story-nya sebenarnya ya nggak sebegitunya, tapi yang bikin menarik adalah premis bahwa ada kapal perang di Moein. Iya. Itu juga story gitu loh. Itu juga naratif gitu loh. Dan itu tuh harusnya kita analisa juga kenapa kapal perang di Moein itu menarik dan segala macam. Itu juga masuk ke story soalnya. Gitu tapi loh. kan kalau seandainya misalnya nih game-game yang ada nggak sih game-game yang nggak ada story-nya atau misalnya mungkin kayak Candy Crush gitu? Apakah itu game yang tetap punya story atau misalnya Homescapes? Kalau Homescape udah pasti ada story-nya. Soalnya kan kita kan punya rumah dan rumahnya dekor. Kan? Rumahnya didekor dan kita waktu dekornya juga ada maksudnya, ada konteks di sana kenapa kita ngedekor. Kalau game yang kayak Candy Crush, story-nya mungkin hampir dibilang kalau story yang langsung nggak ada Candy Crush, tapi dia itu ada progression kayak apa ya? Waktu lu main Candy Crush awal-awal, story-nya itu bukan story sih, kayak naratifnya itu kayak tempatnya masih biasa aja, makin lama kesana makin berpelangi, makin banyak gitu. Jadi sebenarnya naratif story di sini tuh nggak selalu berbentuk dalam cerita. Benar, story-nya bisa diungkapkan di backgroundnya makin bagus, naratifnya backgroundnya makin bagus, atau kayak bisa jadi dari gamenya sendiri nggak punya plot, tapi misalnya ya game bola. Game bola itu kan game bola kayak Football Manager misalnya. Football Manager emang gak ada story-nya, namanya juga bikin tim kan. Iya. Tapi naratifnya itu gimana cara dia ngebawa kita dari awal punya klub kecil jadi klub gede, terus kayak gimana cara waktu kita udah klub gede kita merasa prestigious dan segala macam. Itu tuh kan masuk naratif sebenarnya. Walaupun gak ada story-nya kayak gitu. Jadi story itu sendiri bisa sesuatu yang player rasakan seiring dia main gamenya. Benar. Jadi kayak story itu tidak sekecil itu sebenarnya. Ada banyak dan itu bisa kita gali juga di Crash. Jadi kenapa game ini walaupun gak ada story tapi gue ngerasa kayak gue kayak pemain beneran gitu loh. Kan? Atau kayak kalau misalnya bahkan misalnya gini, kalau misalkan Cole atau Azur Lane nggak punya waifu, nggak punya story, tiap waifu kan punya itu mereka sendiri. Tiap waifu tuh punya backstory mereka. Nggak punya plot pun mereka player bisa ngelihat backstorynya gimana gitu. Terus kayak bisa merasa relate. Nah merasa relate itu juga termasuk story kan. Nah, gitu sih. Jadi mungkin bisa lebih perdalam lagi lah kenapa ini menarik, kenapa itu menarik gitu loh. Bisa jadi karena bisa jadi bukan di dialognya atau di scene-nya gitu loh. Bisa jadi di background gitu loh. UI UX sangat enak untuk dilihat dan simpel buat dimengerti. Nah ini juga bisa kenapa enak? Ini sebenarnya masih belum benar-benar dijelasin sih, bahkan UI UX-nya ini enak tuh kayak gimana, simpel tuh seperti apa, terus mudah dimengerti emang UI-nya dia seperti apa sih? Mungkin akan lebih enak kalau kita lihat tugas yang kayak gini ada gambarnya. Ini ada gambarnya, jadi kita lebih jadi kita lihat UI UX-nya gimana cara dia ngedekonstruknya. Penempatannya sangat simpel, interaktif. Ada beberapa menu seperti inventory masih perlu diperbaharui karena kurang fleksibel. Kenapa fleksibelnya? Masih belum dijelasin ya kenapa kurang fleksibelnya. Tapi at least ada gambarnya, at least kita kebayang. Iya. Bener sih. Kalau yang kayak tadi UI-nya nggak bagus tuh seperti apa ya? Kalau bagus tuh kenapa? Misalnya simple tuh gimana? Iya, kalau ini lebih kayak mana tadi game yang ini. UX ya enak buat lihat, simpel buat dimengerti. Bisa jadi kayak yang ini UI UX-nya menarik sebenarnya buat di buat di konstruk, buat dianalisa. Kenapa? Kayak misalnya ada game-game yang
mainnya potret gitu kan. Terus kayak wah ini tuh UX-nya enak banget. Kenapa? Karena semuanya itu di jempol. Jadi jempol kita di bawah kan, terus buttonnya di bawah semua. Wah, itu enak banget. Nggak ada yang tiba-tiba satu di atas kiri atas gitu. Bener. Kayak gitu kan masih bisa dianalisis lebih jauh tuh, dan itu sangat membantu waktu kita bikin UI UX di game kita. Begitu kita tahu, oh kita udah tahu jempol kita di bawah, terus di bawah layar, terus bisa dimainin satu tangan. Oh ya udah, jangan bikin UI UX yang tiba-tiba butuh dua tangan. Misalnya kayak lu harus nge-drag gini, harus nge-paste atau kayak gini kan, itu kan kayak butuh dua tangan gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak ini masih bisa dibagusin lagi. Terus predictability. Nah, kalau dari predictability ini kebanyakan gue ngelihatnya kalau yang gacha kalau game-game yang gacha lebih ke apa ya, nge-highlight game-game yang fitur yang mekanik gachanya sendiri kan, karena kan unpredictable kayak. Tapi sebenarnya predictability ini nih apakah cuman kayak faktor luck di gamenya atau bisa lebih dari itu gitu? Nah sebenarnya ini kayak apa namanya, game predictability ini lebih yang lebih benar itu sesuatu yang kayak di Clash of Clans ini. Jadi kayak instead of mekanik yang tidak predictable seperti gacha dan segala macam, ini lebih kayak kalau kita kan main game ini kan berhari-hari ya. Terus apakah setiap hari kita main gamenya jadi sangat-sangat predictable, misalnya apakah sangat-sangat sama gitu, misalnya kayak tiap hari gini-gini doang, itu kan menjadi sangat predictable kan. Justru predictability itu terlalu predictable nggak bagus gitu loh, karena jadinya boring. Bener-bener. Jadi kayak kalau misalnya kayak Clash of Clans ini bener kayak apa namanya, predictability-nya beda-beda. Kenapa? Karena kita Clash of Clans kan game PvP kan, dan setiap kali kita PvP sama orang, strategi orangnya beda-beda tergantung ranknya dan segala macam. Jadi kenapa Clash of Clans itu bagus di predictability? Karena setiap kali kita main kita nggak tahu lawan siapa, misalnya unpredictable jadinya kan. Tapi nggak terlalu se-unpredictable itu sampai kita kayak nggak ngerti, wah ini apa sih gamenya, apaan gitu. Nah iya kan, gimana tuh kalau misalnya kalau gitu aku bikin aja game yang memang alurnya tuh gak random banget gitu. Kalau terlalu random juga susah, nanti kayak susahnya adalah nanti bentrok sama progression, karena kalau terlalu random lu merasa kayak gue kemarin ngapain aja sih, kenapa tiba-tiba baru semua gitu kan, kayak apa yang lu lakukan dulu jadi nggak matters karena lu nggak bisa prediksi yang feature-nya gimana. Berarti sebenarnya belum tentu game yang ada plot twist-nya banyak juga jadi bagus ya. Kalau terlalu unpredictable jadi ya udah, jadi nggak ada yang apa ini sebenarnya gue mainin gitu. Bener. Nah bisa juga dicampur gitu, misalnya gamenya predictable, kayak setiap hari mainnya sama, grinding, naikin level, masuk dungeon, naikin level, dapat resource, naikin level gitu lagi. Tiap hari bisa kayak gitu. Yang bisa bikin unpredictable adalah setiap kali masuk dungeonnya prosedural, berubah random gitu tiap kali main. Tiap hari dungeonnya berubah, misalnya kayak gitu. Itu kan juga termasuk unpredictable di bagian dungeonnya, tapi gamenya sendiri tetap predictable kan. Apa yang lo lakukan besoknya, apa yang lo lakukan besoknya lagi itu kelihatan gitu. Jadi yang idealnya adalah seperti itu. Game yang setiap hari lo bakal tahu, kayak setiap hari lo bakal ngapain aja, tapi lo mau melakukannya karena ada sesuatu yang nggak bisa dipredik di sana. Kayak wah ini bagian sini menarik, mungkin gue hari ini bakal menang, gue mungkin hari ini bakal kalah. Nah paling gampang tuh PvP emang. Kalau PvP soalnya kan tiap player beda tuh. Kayak gitu. Kalau engagement. Kita masuk ke sosial. Sosial ini dibagi jadi dua ya, collaboration sama competition. Nah terus untuk sosial ini sebenarnya game yang bagus nggak harus ada dua-duanya. Jadi kayak nggak ada competition juga nggak apa-apa kalau collaborationnya emang udah bagus. Justru yang jelek adalah game yang mencoba ada dua-duanya tapi nggak fokus gitu. Nanti lama-lama ya jadinya kayak collaborationnya nggak bagus, kayak PvE-nya nggak bagus, PvP-nya juga nggak bagus kayak gitu. Jadi nah gimana dengan game yang bahkan nggak punya sosialnya Kak? Jadi collaborationnya nggak ada, competitionnya nggak ada, mungkin nggak sih kita bikin game seperti itu? Nah bisa, tapi ya kalau misalnya dinilai dari Crash, sebenarnya sosial itu kenapa bagus, karena manusia itu pada dasarnya makhluk sosial. Bener juga. Jadi kayak game yang punya sosial otomatis akan in some form ya pasti lebih bagus daripada game yang nggak punya sosial sama sekali. Bahkan kalau platformnya itu nggak non sosial, misalnya webtoon. Itu baca komik apa sih sosialnya gitu kan? Masa baca komik ada voice chatnya, tapi kan ada komennya tuh. Nah sosialnya kan fitur komennya tuh. Nah fitur komennya kan biasanya pernah nggak sih lu baca artikel yang cuma boleh komennya doang? Iya benar sih. Sebego apa gitu komennya gitu kan? Bener. Itu kan fitur sosial gitu loh. Dan itu collaboration sebenarnya. Karena lu bakal
apa ya, bisa discuss di sana kayak ini sebenarnya villain ini ngapain sih dan segala macam, bisa discuss di sana. Kadang-kadang kena spoiler gitu kan. Iya. Dan kadang-kadang menemukan insight dari apa yang tidak dimengerti. Bener. Nah kayak gitu. Jadi bahkan platform yang tidak sosial sekalipun bisa benefit dengan adanya sosial. Kalau sosialnya itu diarahkan ya, benar, diarahkan ke hal yang tepat gitu. Jadi nggak semerta-merta harus chat, harus ada guild, harus ada itu, belum tentu gitu loh. Kayak gitu. Sosialnya bisa apa aja. Nah, kenapa ada sosial di sini? Ya enaknya kita bisa dikonstruk dengan lebih terarah gitu. Sebenarnya game ini tuh yang bagus sosialnya itu di bagian kolaborasinya, apa bagian kompetisinya sih kalau ada gitu loh. Kayak gitu, kurang lebih gitu. Kalau di sini misalnya kerjasama digunakan 10v10, oke. Tapi kenapa collaborationnya? Kenapa 10v10 ini matters gitu loh? Ini juga sama. Fitur leaderboard kompetisi Clan War internasional. Kenapa fitur leaderboardnya matters? Kenapa kompetisi Clan War internasional matters? Itu belum dijelasin. Itu harusnya dijelasin kan. Kenapa? Kalau misalnya Clash of Clans gak ada collaborationnya, matters nggak gitu? Iya. Misalnya. Apakah itu bikin player jadi termotivasi untuk tetap main atau enggak gitu? Bisa jadi Clash of Clans gak ada collaboration nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kompetisinya, ya game mati. Karena Clash of Clans itu dari awal juga game tentang kompetisi kan, kompetisi PvP. Itu sih. Jadi yang kita di sini harusnya kita cari tahu gitu, kayak ini game yang matter sebenarnya sosialnya mananya sih gitu. Iya, benar. Dan kalau nggak ada, gimana cara kita bikin ada some form of social interaction gitu loh di gamenya. Oke. Gitu. Terus yang terakhir store revenue. Yang ini juga sama. Yang ini kayak in-game ekonomi, ada product offering, sama ada pricing sama promotion. Ini tuh tentang udah mainannya duit ya, jadi kayak sebenarnya lebih kayak in-game ekonomi ini lebih kayak kalau kita nggak dikonstruk harus ada Y-nya. Ini kayak 3 bentuk currency utama di game, elixir, gold, dan gem. Interaksi antara mereka gimana sih? Iya, gitu kan. Terus dijelasin. Jadi itu harusnya dijelasin. Terus kayak ekonomi di game ini gimana sih? Kayak apakah brick kayak saking berharganya gold, saking berharganya gem sampai gold gak guna misalnya. Bisa, bener-bener kan? Ada game yang seperti itu. Kalau dulu pernah main Ragnarok gak? Pernah. Wah, itu tuh kayak banyak fans Ragnarok sini. Kayak lu awal-awal inget gak sih harganya tuh masih 100.000, 20.000, 20.000 zeni gitu. Gue masih inget tuh, lo tau gak fish yang pin yang kayak kalau misalnya lu pakai helm kan ada fish pin kan yang di tengah. Nah itu tuh cuma harganya 50.000 zeni awal-awal. Makin kesana tiba-tiba jadi 1 juta, jadi 2 juta, 5 juta. Ya kayak harga zeni itu nggak matters gitu kan. Kan berarti ada sesuatu yang salah di in-game ekonominya sehingga jadi inflasi gitu kan. Nah kayak gitu loh. Jadi kayak kita bisa analisa itu dan sehingga tidak terjadi di game kita. Soalnya begitu game kita inflasi ya udah jadi susah gitu. Jadi krisis moneter dan itu bener-bener percaya atau enggak itu tuh kayak masalah yang real banget buat semua MMO. Jadi kayak masalah di semua jadi kayak di MMO yang ada di semua di sini percaya atau enggak mereka pakai sistem ekonomi yang sama dengan negara asli. Jadi kayak ada mekanik ekonomi di satu negara yang bikin inflasi jadi terkontrol kan. Nah semua MMO zaman sekarang udah melakukan itu juga di dalam game. Jadi kayak itu contoh game dimana game belajar dari real life supaya goldnya nggak inflasi. Itu makanya itu keren banget dan kita bisa belajar banyak kan dari in-game ekonomi suatu game gitu. Kayak gitu sih. Sebenarnya yang diharapkan tuh lebih ke seperti itu. Nah itu ekonomi. Atau bahkan mungkin jadi suatu saat kita bahkan bisa belajar gimana cara mengendalikan inflasi di dunia nyata lewat game. Benar. Bisa aja kayak gitu. Wah asik tuh guys. Nah yang kedua ada product offering. Product offering ini lebih kayak daripada apa namanya? Ini continue aja. Nah si product offering ini lebih kayak apakah produk-produk yang di offer di gamenya itu membantu buat user. Jadi kayak kalau misalnya usernya ternyata apa ya, misalnya kalau misalnya kita main MMO nempas senjata gagal terus gitu kan. Ya, itu kan sebenarnya itu opportunity buat beli buat jualan game premium. Jadi value premium kalau di tempat pakai ini kalau gagal senjatanya nggak rusak misalnya kayak gitu. Itu kan ada product offering di sana kan. Apakah product offering yang tepat guna bagi usernya atau enggak gitu misalnya. Bisa jadi nggak ada yang beli karena ternyata ada
item in game yang menggantikan produk premium ini kan. Itu berarti kan produk offeringnya tidak tepat guna misalnya kayak gitu kan. Jadi orang akhirnya juga ngerasa perlu membeli itu. Benar. Jadi kayak produk offering ini lebih kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ada produk yang tawarkan melindungi village pemain di mana harus dibayar dengan game. Misalnya ini, apakah ini tepat guna? Kenapa produk buat melindungi village harus dibayar dengan game ini sangat-sangat matters. Ya itu harusnya ada di analisanya. Bisa jadi ini kenapa matters karena casual player mainnya nggak setiap saat kan. Nggak kayak hardcore yang kalau diserang dia bisa bales. Yang casual mungkin kalau diserang dia bahkan lagi main lagi kerja misalnya gitu kan. Jadi produk offering ini adalah bisa jadi kayak si proteksi yang buat melindungi village ini diperuntukkan player yang udah yang casual gitu loh, supaya mereka waktu lagi kerja mereka bisa kerja dengan aman dan nyaman misalnya kan gitu. Nah kita bisa nganalisa kayak gitu, kenapa ada produk ini, kenapa ini buat siapa, dan contoh kasusnya kayak gimana gitu loh. Jadi sebenarnya harusnya kayak gitu. Begitu juga dengan pricing juga tiap orang kan jadi kayak bagusnya, kayak ada yang bilang kayak indahnya game free to play itu adalah orang yang mau main gratis tetap bisa senang-senang, orang yang mau bayar 100 juta juga tetap senang-senang gitu kan. Gak kayak misalnya kayak game premium itu kan kayak ya udah lu harus bayar 600.000 atau lu nggak boleh main sama sekali misalnya gitu kan. Benar. Jadi pricing ini pricing ini selalu ada, kita harus mastiin kayak di game kita itu ada semua harga buat semua kalangan gitu loh. Jadi kayak apakah kalau misalnya yang 14.000 rupiah misalnya ada item yang bisa dibeli dengan harga segitu, ada item yang bisa dibeli dengan lebih mahal nggak, misalnya 500.000, yang sejuta gimana, 2 juta dapat apa. Kalau misalnya orang mau bayar 100 juta, misalnya ini ada sultan banget nih, dia mau nge-spend 1 miliar ke game lu gitu, ada nggak yang bisa dibeli gitu, itu bisa kita analisa gitu. Kalau misalnya dia mau, kayak perusahaannya sih itu yang dibeli 1 miliar. Tapi di Ragnarok kemarin benar juga sih, ada dia beli ada skin, item yang dilelang sampai 3 miliar ya aku benar. 1 miliar tuh skin Evangelion kalau nggak salah. Jadi dah kalau misalnya maksudnya ya ada kan item yang bisa dibeli dengan 1 miliar dia gitu kan. Kayak gitu sih. Nah di sini kita bisa lihat kayak apa sih itemnya. Kalau misalnya ada orang mau nge-spend 1 miliar bisa apa, kalau orang mau nge-spend 14.000 ada apa gitu. Tapi kayak gimana supaya si pricing ini jangan sampai bikin player ngerasa kayak ini gamenya pay to win banget gitu. Nah macam-macam sih caranya, karena si pay to win dari player itu juga apa ya bilangnya, beda-beda tiap player. Ada player yang kayak ada misalnya ada player yang sangat-sangat intoleran dengan pay to win, misalnya tambah attack 0,5%, wah ini pay to win banget. Oh bener. Berarti agak subjektif juga sih ya memang untuk bilang sebuah game itu pay to win banget atau enggak. Tapi kalau misalnya game-game barat biasanya trennya itu kan yang biasanya nggak pay to win itu mayoritas masih game-game barat sekarang. Kalau game-game MMO barat kayak misalnya si Guild Wars, kalau kita lihat pendapatan mereka paling besar itu dari kostum, dari skin dan segala macam. Kenapa? Karena itu nggak pay to win kan. Yang pertama itu nggak pay to win, itu bagus banget. Yang pertama itu nggak pay to win, yang kedua itu lu bisa pamer. Ya kan? Tapi si kostumnya sendiri nggak nambah buff apapun ke pemainnya. Bener-bener. Tapi kalau game kita nggak ada kompetisinya sama sekali, misalnya kolaborasi, misalnya full co-op, full raid gitu misalnya, pay to win juga nggak masalah. Kenapa? Karena kalau ada satu orang yang misalnya ada kan karena kita kalau misalnya pay to win itu cuman orang ngatain pay to win kalau dia dirugikan sama orang lain. Ya kan? Merasa gue rugi banget main ini. Tapi gimana kalau misalnya lu punya ketua guild yang senjatanya imba banget dan lu bisa nebeng raid sama dia. Ya lu senang-senang aja kan. Pay to win. Tiba-tiba tidak pay to win game. Jadi kalau misalnya game kita PvE only ya sebenarnya nggak usah terlalu pusingin pay to win itu. Kecuali kalau game kita PvP ya emang jualannya itu kompetisi antar playernya. Nah itu kan harus semuanya harus adil gitu kan. Nah itu di situ baru pay to win itu matters. Gitu. Yang terakhir ada promotion. Nah promotion ini sebenarnya simpel. Apa ya? Kalau promotion itu lebih ke barang itu nggak akan ada yang beli kalau playernya nggak tahu kalau ada barang itu, kurang lebih gitu sih. Basisnya cuma kayak gitu. Jadi promotion ini cuman analisanya basically kayak gimana cara gamenya ini mempresentasikan barang-barang dia ke player. Jadi promotion yang bagus adalah misalnya gini, kalau playernya kalah terus lawan bos, misalnya kayak gini, kayak kalah terus lawan bos, senjata butuh ditempa, kayak kan, kayak aduh senjatanya ternyata kurang ditempa. Gamenya bakal ngasih tahu, lu tahu nggak sih ada item ini loh. Atau kayak kalau lu misalnya apa bilangnya, kalau lu main TCG, lu main Clash Royale nggak?
Enggak. Oh enggak ya. Enggak kalau Jadi kalau misalnya Clash Royale, oh sana ada yang Clash Royale ini. banyak fans game ya di sini. Jadi kalau misalnya si Clash Royale ini dia pinter banget. Jadi Clash Royale itu kan mainnya satu deck ya. Kalau lu main TCG itu mainnya pasti lu harus jadi satu deck. Iya. Terus deck lu jadi imba gitu kan. Iya kan? Jadi baru jadi jalan gitu kan. Iya. Nah, si Clash Royale ini dia bakal ngepromosiin kartu yang lu decknya udah mau jadi gitu. Dia pakai machine learning tuh. Jadi dia pakai AI supaya kalau misalnya lu ada deck lu 8 kartu nih. Lu 7 kartu udah punya, tinggal satu kartu lagi lu belum punya. Dia itu kemungkinan besar lu bakal ditawarin. Mau enggak kartu ini? Ya, lu kartu ini tuh deck lu jadi loh. Oke, bener-bener pinter sih. Nah, lu sebagai player akan seneng karena kayak daripada gua buka peti belum tentu dapat gitu kan. Ya udah gua beli aja gitu. Dan player yang nggak tahu bakalan kayak ya juga ya kartu ini bagus ya buat deck gue. Kalau misalnya gue nggak tahu ada kartu itu bahkan gue jadi tahu gitu. Iya, dan dia juga playernya jadi ngerasa dibantu. Nah benar. Jadi promosi itu lebih ke kayak gitu. Jadi kalau di sini tuh kan kayak ada bermacam-macam bundle yang ditawarkan membantu progres game lebih cepat. Bundle yang diberikan tergantung pada musim promo tersebut ditawarkan. Nah ini kan belum sampai Y-nya tuh. Iya. Ya. Kenapa promo? Jadi bundle ini tuh kan ditawarin pas kapan sih? Dan gimana cara? Apa sih triknya dari adanya bundle ini gitu loh? Misalnya kan kayak gitu. Jadi kayak itu macam-macam dan itu sangat menarik buat dicari tahu kenapanya gitu loh. Iya. Kayak gitu sih. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu si evaluasi dari si Crash ini. Jadi overall banyak yang sampai detail gitu kayak maparinnya tuh bener-bener kayak ini game yang gue suka banget. Gue pengen maparin ada fitur ini yang gue suka tapi belum sampai kenapanya. Kurang lebih gitu sih. Oke. Padahal sebenarnya reasoning why-nya itu yang penting banget ya situ. Oke, itu tugas pertama. Terus tugas berikutnya memberi saran game yang dianalisis. Oh, ini ada kayak improvement apa yang bisa dilakukan ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, kalau kita lihat, nah ini ada catatan kita nyontek tadi. Nah, Clash of Clans memenuhi persyaratan yang baik, terus kurang memberi fitur berkomunikasi seperti fitur voice chat untuk memudahkan player berinteraksi. Konten-konten masih harus kembangkan supaya pemain bertambah pemain. Nah, yang mau kita highlight mungkin yang ini ya, yang voice chat dalam lebih memudahkan player berinteraksi. Nah, ini tuh harusnya di step berikutnya setelah kita udah tahu why-nya kenapa. Iya. Ya kan? Untuk tahu why-nya kenapa, kita harus tahu kenapa Clash of Clans gak punya voice chat. Iya. Nah, jadi ada satu game yang menarik yang pernah gue mainin, namanya Monster Strike. Nah itu tuh game salah satu expert mentornya kita gitu kan. Nah jadi dia pernah cerita tuh si Monster Strike ini sampai kapanpun walaupun gamenya sangat-sangat kooperatif, sampai kapanpun dia nggak mau ada chat di sana. Bahkan nggak bisa voice chat juga dia nggak mau. Kenapa? Nggak ada. Nah kenapa? Coba ada nggak? Tahu nggak kenapa? Monster Strike ya. Itu tuh intinya gameplaynya kayak karambol tapi yang lempar ini kan nge-throw si monsternya biar dia kalau nabrak teman dia nge-heal, kalau nabrak musuh dia nge-damage. Benar. Kalau nabrak teman actually dia bakal ngeluarin skill kan. Jadi lu bisa kayak nabrak teman baru nabrak monsternya misalnya gitu kan. Iya. Nah, itu kan sangat-sangat co-op ya. Lu harus nempatin temen lu harus tahu nempatin koin monsternya di mana supaya strategis gitu kan. Iya. Tapi itu mereka nggak mau ada chat malahan. Kenapa ya? Kenapa yo? Mungkin kan supaya si orangnya justru mereka saling connect satu sama lainnya tuh di community-nya gitu. Di luar si gamenya supaya mereka actually connect sama si orangnya daripada cuman interaksinya di game doang terus ketika mereka beres main game udah selesai gitu. Nah, ya benar. Jadi kayak mereka mau kayak gitu karena dari awal intention mereka tuh mau Monster Strike ini jadi satu game. Jadi kayak mereka merasa sekarang ini orang main game itu selalu sendiri-sendiri. Kayak semua orang yang main multiplayer, gue main di rumah gue, lu main di rumah lu, dia main di rumah dia gitu. Mereka mau supaya orang yang main Monster Strike ini ngumpul di satu tempat, misalnya di cafe atau misalnya di rumah temennya, yuk Monster Strike bareng, oke. Abis itu mereka baru main bareng, terus mereka komunikasinya langsung in real life. Bahkan mereka nggak mau kalau itu digital. Iya, bener. Nah, untuk itu makanya kayak karena intensinya kayak gitu, makanya mereka sampai kapanpun nggak akan ada namanya voice chat. Bener. Chat apalagi gitu, kayak chat aja nggak ada apalagi voice chat gitu. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kayak kita harus tahu dulu intentionnya dia kenapa gitu. Nah, jadi kayak Clash of Clans mungkin kalau voice chatnya bagus, apakah beneran kalau voice chat di Clash of Clans ada itu memperbagus gamenya? Mungkin iya, mungkin enggak gitu kan. Bener. Nah itu tapi harus kita analisa dulu kenapa mereka nggak ada voice chat di sana. Bisa jadi mereka juga nggak mau. Bisa jadi
karena mereka yang mau main semua umur, jadi voice chat nggak ada karena takutnya misalnya lu di spam sama bener. itu kan orang toksik misalnya Iya, segala macam kan. Jadi lebih aman nggak ada voice chat misalnya. Bener. Kayak gitu sih. Nah yang kedua basically kayak gitu. Kalau untuk yang apa namanya? Untuk yang suggestion Suggestion. kayak gitu. Jadi suggestion cuma bisa dilakukan setelah kita nganalisis dulu Why-nya. Oke deh. gitu. Oke, kalau gitu sepertinya sekian aja Oke. review tugas kita kali ini. Terima kasih banyak Ya, Kak Fandri semoga sudah mau membantu. meluangkan waktunya. Ya. Untuk teman-teman juga setelah course ini selesai pun tetap semangat. Semoga tugas-tugas yang kita kasih buat teman-teman juga bisa bermanfaat ke depannya. Tetap semangat, gengs. See you later. Dadah. Bye-bye.